Istri CEO saya bab 1181-1190. King Fengli tertarik pada wanita cantik berambut panjang itu dan tiba di sisi kolam. Tampan, tunggu apa lagi? Lompat ke kolam dan ikut aku mandi. Si cantik berambut panjang mengedipkan mata menggoda ke arah King Fengli dan menjulurkan lidahnya, merayunya. Li Qingfeng sedikit linglung dan bersiap untuk melangkah maju. Namun, futon spiritualnya tiba-tiba bersinar dan membantunya kembali sadar. Futon spiritual ini merupakan harta karun yang tak tertandingi, biasanya tersembunyi dalam pikirannya, dan hanya muncul saat diperlukan. Aneh. Bahkan aku bisa merasakan dinginnya di sini, kenapa dia tidak? Ada yang salah dengan wanita ini, kata Li Qingfeng menjadi waspada berdasarkan spekulasi ini. King Fengli menatap wanita itu dengan dingin. Dia tidak melangkah maju, tetapi mengamatinya dengan tenang sambil tetap diam. Si cantik berambut panjang melihat Li Qingshan tidak ikut terjun ke kolam bersamanya, dan kilatan dingin terpancar di matanya. Ia tidak menyangka Li Qingshan akan mampu menolak umpan itu. Karena kau tak mau melompat, aku akan membawamu ke sini. Wajah wanita cantik berambut panjang itu berubah tegas. Mengusir. Sehelai rambutnya tiba-tiba tumbuh lebih dari 10 meter panjangnya dan mengeras seperti baja, menerjang ke arah King Fengli. Li Qingfeng menghunus pedang cahaya emasnya dengan energi pedang yang tajam dan menebas ke depan dengan kekuatan yang mengerikan. Pedang itu mengenai rambut dengan suara keras, tetapi rambut itu tidak rusak sama sekali. Wajah Li Qingfeng menjadi gelap. Ia tak pernah menyangka pedang cahaya emasnya tak akan mampu memotong rambut wanita itu. Tampan, rambutku tidak bisa patah, kamu tidak bisa memotongnya, si cantik berambut panjang tertawa mengejek. King Fengli tidak menghiraukan godaannya dan menghembuskan seutas energi kemasan. Energi emas ini tersimpan di dalam dirinya sepanjang waktu dan sangat tajam, mampu menembus apapun. Energi itu dengan mudah memotong rambut si cantik. Melihat rambutnya terpotong, senyum si cantik berambut panjang itu pun sirna, digantikan oleh ekspresi yang garang. Li meminta kematian dengan memotong rambutnya. Wanita menyukai rambut mereka, dan dia pasti akan membalas dendam. Si cantik berambut panjang merentangkan seluruh rambutnya, membungkus King Fengli seperti air terjun hitam, dan menariknya ke depannya. Li tidak melawan atau melawan, dan membiarkan si cantik mengikatnya. Ia tahu bahwa si cantik hanyalah ilusi, dan sama sekali tidak takut padanya. Tampan, kau tidak takut padaku? Tanya wanita cantik berambut panjang itu sambil menyentuh wajah King Fengli dengan jari-jarinya yang seputih salju. Mengapa harus aku? Jawab Li Qingshan sambil tersenyum. Si cantik berambut panjang merasa tertantang dan kesal. Ia meletakkan telapak tangannya di dantian Li dan mulai menghisap esensi vitalnya. Si cantik berambut panjang ini telah berlatih teknik menghirup energi, yang dapat menghisap saripati vital orang lain. King Fengli akhirnya terkejut. Dia merasakan esensi vitalnya mengalir menjauh dan menghilang. Sekarang, Li merasa sedikit takut. Si cantik berambut panjang ini terlalu aneh. Ia belum pernah melihat teknik seperti ini, yang bisa langsung menyedot saripati vital orang lain. Nak, wanita ini menguasai teknik menghirup energi, sebuah praktik yang sangat jahat. Dia adalah rubah iblis yang berwujud manusia, dan kau harus mulai menyalurkan mantra surgawi abadi agar tidak kehilangan esensi vitalnya, Kaisar Malam Kegelapan dengan cemas berkata dalam hati kepada Li Qingfeng. Mendengar kata-kata dari Kaisar Malam Kegelapan, King Fengli tercerahkan dan mulai mengoperasikan mantra surgawi abadi. Itu adalah teknik tingkat abadi, yang dapat menahan teknik penghirupan energi. Seperti dugaannya, si cantik berambut panjang tidak dapat menghisap saripati vitalnya setelah King Fengli mengoperasikan mantra surgawi abadi. Si cantik berambut panjang menunjukkan semangat membunuhnya dan berkata dengan dingin, apa yang terjadi? Aku tidak bisa lagi menyedot saripati vitalmu. Itu karena kamu terlalu jelek dan esensi vitalku tidak menyukaimu. Kalau kamu cantik, mungkin aku akan membiarkanmu menghisap lebih banyak lagi, kata Li Qingfeng sambil tersenyum dan menggodanya. Si cantik berambut panjang kesal karena pemuda itu menggodanya dan menyebutnya jelek. Ia bertekad untuk menguras seluruh energi vital pemuda itu dan membunuhnya. Garis keturunan rubah, teriak wanita cantik berambut panjang itu dengan lembut, mengaktifkan garis keturunan rubah di dalam dirinya dan bersiap untuk menghisap semua saripati vital dan garis keturunan milik King Fengli. Garis keturunan rubah menghususkan diri dalam melahap esensi vital dan garis keturunan orang lain. Namun, rencananya salah. Dia tidak menyadari bahwa kemampuan terkuat Li Qingshan adalah garis keturunannya yang tak terkalahkan. Garis keturunan pemakan. King Fengli mengaktifkan garis keturunannya dan membentuk pusaran hitam di sekelilingnya, langsung melahap garis keturunan rubah. Ah! Si cantik berambut panjang menjerit kesakitan. Garis keturunannya terluka parah, dan rambut putihnya terlepas dari tubuh King Feng dan kembali ke kepalanya. Tubuhnya juga berubah,
menyusut menjadi rubah putih. Rubah putih ini sangat cantik, dengan tubuh sepanjang setengah meter dan bulu putih seperti jarum perak. Namun, sepertinya ada sehelai rambut yang hilang dari kepalanya. Rubah putih itu lamban dan ingin melarikan diri, tetapi King Feng Li tidak membiarkannya. Mengusir. Lili King Feng melakukan perjalanan 1000 langkah naga dan langsung tiba di depan rubah putih. Ia mengulurkan tangan kanannya dan menangkapnya. Mau kemana? Tanya King Feng Li sambil menyeringai. Rubah putih itu ketakutan, dan mengancam, lepaskan aku. Kakak angkatku adalah Raja Gajah Es Iblis, penguasa tempat ini. Menghadapi ancaman rubah putih itu, Li King Feng menamparkan kepalanya dan berkata dengan dingin, ada dua pilihan untukmu. Pertama, kau bawa aku keluar dari hutan es ini, dan aku akan membiarkanmu pergi. Kedua, aku akan membunuhmu. Pilihanmu. Rubah putih itu melihat sekeliling dan berpikir sejenak. Akhirnya, ia mengangguk dan berkata, jangan sakiti aku bisa membawamu keluar dari hutan es ini. Lili tidak menyadari tatapan licik rubah putih itu ketika mengucapkan kata-kata itu. Sepertinya dia sedang menipu Lili. King Feng Li melepaskan rubah putih itu dan membiarkannya memimpin jalan. Kabut dan ilusi itu semua diciptakan oleh rubah putih. Ia mengibaskan ekor putihnya, dan semua kabut pun lenyap. Lili melihat sekeliling dan melihat Ya Fei Bing tidak jauh darinya, hanya berjarak 500 meter. Tapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Harus diakui, ilusi yang diciptakan rubah putih itu sangat kuat. Bab 1182. Adik perempuan Witi. Teknik ilusi ini sungguh kuat, bahkan benar-benar melumpuhkan kemampuan sensoriku. Li King Feng menatap rubah putih itu dengan heran. Ilusi yang dibuat oleh rubah putih ini benar-benar kuat, membuat King Feng Li tidak dapat melihat Ya Fei Bing meskipun sangat dekat dengannya. Guru, apakah Anda baik-baik saja? Ya Fei Bing juga melihat King Feng Li, jadi dia berlari dan bertanya. King Feng Li melambaikan tangannya dan berkata, saya baik-baik saja. Petik 2. Matahari pemburu, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit juga berkumpul. Anak anjing hitam bermata tajam dan langsung melihat rubah putih itu. Hai, adik kecil Witi, bagaimana bisa sehelai rambutmu rontok? Tanya Black Puppy sambil mengulurkan kaki depannya, menunjuk kepala rubah putih itu. Adik perempuannya Witi. Mendengar perkataan anak anjing hitam, rubah putih memutar matanya dan merasa kesal. Anak anjing sialan ini, tidak hanya memanggilnya, adik perempuan Witi, tetapi juga menunjukkan bulunya yang hilang, yang seperti mengorek-ngorek bekas lukanya. Si rubah putih mengerutkan kening dan berkata, anak anjing, teruslah bicara omong kosong, nanti aku robek mulutmu. Suaranya manis dan menyenangkan. Itu suara perempuan. Ular pemakan langit berjalan di samping rubah putih dan berkata, Kakak Witi, aku setuju denganmu. Anjing hitam ini bajingan. Mendengar kata-kata itu, si anak anjing hitam menjadi marah besar. Ular ini tidak tahu malu di hadapan seorang wanita cantik dan berani berbicara buruk tentangnya. Rubah putih pun marah dipanggil, Kakak Putih, oleh ular itu. Ular ini tidak tahu sopan santun memanggilku, kakak. Apa aku terlihat setua itu? Rubah putih itu mengangkat kepalanya dengan bangga, mengabaikan ular pemakan langit dan anak anjing hitam. Aku terlalu hebat untuk bicara dengan kalian. Melihat tatapan arogan rubah putih itu, anak anjing hitam dan ular pemakan langit memutar bola mata mereka. Mereka pikir mereka sudah cukup arogan, tetapi rubah putih ini bahkan lebih buruk. Berhenti bicara dan tunjukkan jalan, kata King Feng Li melirik rubah putih itu. Rubah putih itu mengangkat bahu. Dia tahu betapa kuatnya Li King Feng dan tidak berani bertindak gegabah di hadapannya. Ia hanya berjalan di depan, memimpin Lili dan yang lainnya. Hutan es itu luas, dengan pepohonan tua yang lebat menjulang ke langit, dan banyak sekali monster yang bersembunyi di mana-mana. King Feng Li bertemu dengan binatang iblis yang kuat setelah hanya 1 kilometer. Itu adalah Raja Gajah Es Iblis, dengan tubuh sepanjang lebih dari 100 meter dan sepenuhnya putih, seolah-olah mengenakan baju besi putih tebal. Tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Saudara Raja Gajah, tolonglah aku, rubah putih melihat Raja Gajah raksasa dan langsung berteriak. Raja Gajah Es Iblis mengerutkan kening dan bertanya, adik rubah, apa yang terjadi padamu? Kau terlihat agak botak, apa kau kehilangan sebagian rambutmu? Rubah putih itu menunjuk ke arah Li King Feng dan berkata, Saudara Gajah, orang ini mencabut rambutku dan ingin membunuhku. Tolong balaskan dendamku. Cahaya dingin terpancar dari mata Raja Gajah Es Iblis. Ia berkata kepada Li King Feng, beraninya kau menyakiti adik rubah kecilku. Akan kubunuh kau. Mengusir. Raja Gajah Es Iblis mengayunkan belalai raksasanya, menembus udara dan menghantamkannya ke arah King Feng Li. Jika kau ingin menyakiti tuanku, kau harus melewatiku terlebih dahulu, teriak Hun Tian Sun dan langsung menyerang.
Hun Tianxun baru saja mendapatkan pil iblis dari King Fengli dan ingin menyenangkannya, tetapi dia menyesali tindakannya di saat berikutnya. Belalai Raja Gajah Es Iblis bergerak bagai meteorit dengan kekuatan tak terkalahkan, mencambuk matahari pemburu. Darah menyembur dari mulutnya, dan ia terluka parah. Hanya dalam satu ronde, Hun Tianxun dikalahkan. Wajah Li Qingfeng menjadi muram. Hun Tianxun adalah seorang master di alam Raja Roh tingkat keempat dan memiliki kekuatan yang dahsyat, tetapi ia dikalahkan oleh Raja Gajah Es Iblis hanya dengan satu serangan. Raja Gajah Es Iblis terlalu kuat. Li Lili menatapnya dan terkejut. Ia menyadari bahwa Raja Gajah Es Iblis adalah binatang iblis tingkat 7 alam Raja Roh, 4 tingkat lebih tinggi darinya. King Fengli memperkirakan bahwa bukan hanya Hun Tianxun yang tidak dapat mengalahkan Raja Gajah Es Iblis, tetapi juga dia dan seluruh krunya. Lili menyadari bahwa ia harus memancing Raja Gajah Es Iblis pergi. Kalau tidak, mereka semua akan dibunuh olehnya. Haha, dasar gajah bodoh, akulah yang mencabut rambut rubah adikmu. Ayo tangkap aku kalau bisa, ejek Li Qingshan kepada Raja Gajah Es Iblis dengan nada mengejek. King Fengli sengaja mengejek Raja Gajah Es Iblis untuk memancingnya pergi. Raja Gajah Es Iblis kesal dengan ejekan Li Qingfeng. Bajingan ini berani menyebutnya bodoh. Ternyata dia cukup pintar, ya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berkultivasi hingga tingkat ke-7 alam Raja Roh. Bajingan, beraninya kau. Aku akan membunuhmu. Raja Gajah Es Iblis menyeringai dengan semangat membunuh yang meluap dari matanya. Mengusir. Raja Gajah Es Iblis mengayunkan belalainya lagi, menghantam udara ke arah King Fengli. Menggunakan 1000 langkah naga, dia bergerak secepat kilat dan menghindari serangan itu. Belalai Raja Gajah Es Iblis meleset dari King Fengli dan menghantam tanah dengan keras, menimbulkan retakan besar bagaikan gempa bumi. Kekuatan dahsyat yang dihasilkan belalai gajah itu menyebar dan menghancurkan semua pohon dan batu di sekitarnya. Semua orang di sekitar mundur dengan wajah pucat. Raja Gajah Es Iblis terlalu kuat untuk mereka lawan. Li Qingfeng bergegas ke timur. Ia ingin memancing Raja Gajah Es Iblis agar yang lainnya tetap aman. Melihat King Fengli melarikan diri, cahaya dingin bersinar di matanya, lalu mengejarnya. King Fengli bergerak sangat cepat, tetapi Raja Gajah Es Iblis lebih cepat. Bagaimanapun, Raja Gajah Es Iblis adalah monster iblis tingkat 7 alam Raja Roh. Kecepatannya bagaikan kilat, dan ia semakin dekat dengan Lili, dengan jarak di antara mereka berkurang dari 300 meter menjadi 200 meter, 100 meter, dan akhirnya menjadi 50 meter. Lili sangat terkejut. Raja Gajah Es Iblis ternyata lebih cepat dari yang pernah dibayangkannya, membuatnya sedikit takut. Saat itu, Lili tiba-tiba melihat sekelompok orang di depan. Mereka tak lain adalah orang-orang dari Istana Naga Laut Timur. Mereka dipimpin oleh Pangeran Laut Timur, dengan putri kedua dan ketiga di sisinya. Li Qingfeng langsung merasa senang dan bersemangat. Ia memikirkan ide cemerlang untuk menarik perhatian Raja Gajah Es Iblis ke Istana Naga Laut Timur. Kakak ipar, aku sangat senang akhirnya bisa bertemu denganmu, teriak King Fengli pada Pangeran Laut Timur. King Fengli sengaja berteriak keras untuk memastikan bahwa Raja Gajah Es Iblis dapat mendengarnya dan berasumsi bahwa dia ada hubungannya dengan Istana Naga Laut Timur. Bab 1183. Halo, kakak ipar. Kakak ipar. Mendengar kata-kata King Fengli, Pangeran Laut Timur tercengang. King Fengli ini benar-benar tak tahu malu. Sejak kapan aku menjadi saudara iparnya? Halo, kakak ipar, aku suami kakakmu. Apa kau tidak mengenaliku? Teriak King Fengli kepada Pangeran Laut Timur. Pangeran Laut Timur dan putri ketiga di sisinya benar-benar terkejut oleh kata-kata King Fengli, merasa seolah-olah mereka tersambar petir. Kakak ipar, Raja Gajah Es Iblis itu milikmu. Aku akan mencarikan sesuatu untuk adikmu, kata King Fengli kepada Pangeran Laut Timur. Kemudian, King Fengli segera lenyap dari sisi Pangeran Laut Timur bagaikan sambaran petir. Pangeran Laut Timur telah memimpin sekelompok orang dari Istana Naga Laut Timur tepat di jalan Raja Gajah Es Iblis. Raja Gajah Es Iblis berbalik dengan masam dan berkata, "Kau saudara iparnya. Karena dia sudah tiada, aku hanya bisa memaksamu untuk menyerahkannya." Pangeran Laut Timur terdiam dan memutar matanya. Ia berkata, "Apa kau bodoh? Siapa saudara iparnya? Kok bisa sebodoh itu?" Mendengar kata-kata tersebut, Raja Gajah Es Iblis menjadi sangat marah, sampai-sampai dua kepulan asap putih keluar dari belalainya. Dia sebenarnya cukup pintar, tetapi dicap bodoh oleh Pangeran Laut Timur. Sungguh hinaan, sehingga Raja Gajah Es Iblis bertekad untuk memberi pelajaran kepada pemuda ini dan memberitahu siapa sebenarnya penguasa daerah ini. Mengusir. Raja Gajah Es Iblis mengayunkan belalainya yang besar, menghantam udara ke arah Pangeran Laut Timur. Beraninya kau menyerang pangeran.
Aku akan menghadapimu sebagai gantinya, teriak Jenderal Kepiting Emas, berjalan keluar dari belakang Pangeran Laut Timur, menyerang Raja Gajah Es Iblis dengan kedua cakarnya. Bang! Belalai gajah itu menghantam capit Jenderal Kepiting Emas hingga patah, disertai suara retakan yang sangat keras, sehingga sang jenderal menjerit kesakitan. Jenderal Kepiting Emas yang kuat dikalahkan oleh serangan pertama. Orang-orang di sekitar terkejut melihat kejadian itu, karena mereka tidak menyangka kalau Jenderal Kepiting Emas bisa dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Jenderal Kepiting Emas adalah seorang master di alam Raja Roh tingkat keempat dan merupakan orang penting di sisi Pangeran Laut Timur. Namun, kini ia terluka parah. Melihat Jenderal Kepiting Emas kalah, Jenderal Udang Emas pun bergegas maju. Sebagai pengawal sang pangeran, misi utama mereka adalah melindunginya. Beraninya seekor udang melawanku, Raja Gajah. Betapa bodohnya kau. Raja Gajah Es Iblis tertawa dingin, penuh kesombongan. Di hutan es ini, Raja Gajah Es Iblis adalah penguasa mutlak, tanpa lawan. Raja Gajah Es Iblis mengayunkan belalainya lagi, menembus udara dan menghantamkannya ke arah Jenderal Udang Emas, menghancurkan cangkangnya dan darahnya menyembur keluar. Jenderal Udang Emas terbanting jatuh, menjerit kesakitan. Tubuhnya hampir terbelah dua. Binatang iblis tingkat 7 alam Raja Roh. Pangeran Laut Timur berubah tegas. Pangeran Laut Timur mengenali Raja Gajah Es Iblis sebagai binatang iblis kuat di tingkat ke-7 dari auranya dan sangat terkejut. Pangeran Laut Timur merupakan master di alam Raja Roh level 6, yang mana masih setingkat lebih rendah dari Raja Gajah Es Iblis. Meskipun Raja Gajah Es Iblis berada di level yang lebih rendah, Pangeran Laut Timur tidak takut. Ia memiliki banyak harta dari Istana Naga Laut Timur, yang dapat membantunya melawan para penguasa dari alam yang lebih tinggi. Raja Gajah Es Iblis, kau mencari kematian. Pangeran Laut Timur menyeringai dan berkata kepada Raja Gajah Es Iblis. Raja Gajah Es Iblis mengangkat belalainya dan tertawa meremehkan. Ia berkata, "Nak, kau terlalu sombong. Aku penguasa hutan es, kau takkan pernah bisa membunuhku. Benarkah? Kita lihat saja seberapa sombongnya dirimu." Pangeran Laut Timur meringis. Mengusir. Raja Gajah Es Iblis menghantamkan belalainya ke arah Pangeran Laut Timur. Serangannya sangat kuat, menembus celah kecil di angkasa dan menutupi separuh langit dengan belalai raksasanya. Cakar Naga Dewa, Pangeran Laut Timur melolong, menyerang dengan cakar kanannya yang berubah menjadi bayangan Naga Dewa dan mencakar belalai Raja Gajah Es Iblis. Bang! Belalai gajah menghantam cakar naga, menimbulkan suara keras, meledakkan udara, dan menghancurkan ruang angkasa. Kedua pria ini jauh lebih kuat daripada yang lain, dan kekuatan mereka bahkan mengubah lingkungan di sekitar mereka. Putri ketiga, mundurlah, kata Jenderal Kepiting Emas, menahan rasa sakitnya. Ia takut dampak energi dari serangan mereka akan melukai sang putri, tetapi ia terlambat. Energi dahsyat itu menghantam putri kedua dan ketiga, dan menjatuhkan mereka ke tanah. Para putri tampak sangat pucat, dengan tatapan terkejut di mata mereka. Jika mereka ikut bertarung, mereka pasti sudah dikalahkan oleh Raja Gajah Es Iblis dalam satu gerakan. Li Qingfeng tidak pergi. Ia berdiri di balik pohon besar di kejauhan, menyaksikan pertarungan antara Raja Gajah Es Iblis dan Pangeran Laut Timur. Ia juga sangat terkejut. Keduanya benar-benar kuat, dan bahkan King Feng Li pun sulit mengalahkan mereka. King Feng Li merasa Pangeran Laut Timur pasti memiliki lebih banyak kartu di tangannya, mungkin beberapa harta dari Istana Naga Laut Timur. King Feng Li memiliki kartu-kartunya, seperti Golden Calabash, Green Tower, Golden Flame, dan bahkan Dark Knight Emperor dan Fire Dragon. Jika dia harus bertarung dengan mereka berdua, King Feng Li tidak akan takut pada mereka. Namun, Lily tidak mau melawan mereka. Ia tahu itu akan menyebabkan kerusakan parah pada kedua belah pihak, dan orang lain akan mendapatkan darah naga es itu. King Feng Li perlu mendapatkannya, jadi dia harus menyimpan kekuatan dan senjata rahasianya. Raja Gajah Es Iblis, di mana kesombonganmu sekarang? Tak bisa mengalahkanku meskipun kau satu tingkat lebih tinggi, tapi kau masih menyebut dirimu penguasa hutan es, kurasa kau hanya sampah yang delusi. Sebagai pangeran Istana Naga Laut Timur, ia memiliki harga diri. Ia adalah keturunan naga dewa dan tentu saja tidak akan menganggap serius Raja Gajah. Bajingan, beraninya kau mengejekku. Rasakan teknikku yang hebat, Raja Gajah Es Iblis melolong, dengan kaki kanannya menginjak tanah dengan keras. Ia membelah bumi dan menciptakan kawah raksasa. Raja Gajah Es Iblis menggunakan kekuatan ini untuk bangkit dan menginjak Pangeran Laut Timur dengan kakinya yang besar. Jurus ini disebut, gajah menginjak langit dan bumi, yang mana dapat membelah langit dan bumi hanya dengan satu langkah dan sangat kuat. Banyak binatang iblis yang diinjak-injak sampai mati oleh kakinya, dan Raja Gajah Es Iblis mengandalkan teknik ini untuk menjadi penguasa absolut hutan es. Bab 1184. Pangeran Laut Timur.
Merasakan betapa kuatnya Raja Gajah Es Iblis, wajah Pangeran Laut Timur berubah. Ia merasakan aura kuat yang terpancar dari Raja Gajah Es Iblis. Merasa serangan lawannya terlalu dahsyat, ia akhirnya memutuskan untuk menggunakan kemampuan pamungkasnya. Pangeran Laut Timur berteriak dingin, cakar naga dewa, satu cakar membelah langit dan bumi. Seekor naga dewa besar terbentuk di udara, dan ia mengayunkan cakarnya ke arah Raja Gajah Es Iblis dengan kekuatan yang mengerikan, yang merobek udara dan menimbulkan suara-suara yang memekakkan telinga. Ledakan. Ledakan dahsyat terdengar ketika serangan Pangeran Laut Timur dan Raja Gajah Es Iblis bertabrakan. Udara terkoyak, pasir dan batu berjatuhan, debu beterbangan kemana-mana, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Tempat di mana dua orang itu bertabrakan membentuk tanah tak bertuan. Terlalu kuat, terlalu kuat. Semua orang memucat dan terus gemetar, mereka juga sangat ketakutan. Pong-pong. Kedua petarung mundur selangkah, tak seorang pun mampu mengungguli mereka di ronde ini. Wajah Pangeran Laut Timur tampak serius. Orang pasti tahu bahwa dia baru saja menggunakan teknik naga ilahi. Ia pikir teknik ini cukup untuk mengalahkan lawannya, tetapi ia gagal. Kekuatan Raja Gajah Es Iblis memang sangat kuat, mungkin ia telah mempraktikkan beberapa teknik penyempurnaan tubuh yang kuat. Karena Raja Gajah Es Iblis adalah penguasa hutan es, maka ia pasti sangat kuat. Pangeran Laut Timur terkejut, begitu pula Raja Gajah Es Iblis. Raja Gajah Es Iblis sangat percaya diri dengan serangannya sendiri, karena ia telah mengalahkan semua iblis dari hutan es dengannya. Namun, serangannya kini dihalangi oleh Pangeran Laut Timur, jadi wajar saja jika ia terkejut. Cahaya dingin melintas di mata Raja Gajah Es Iblis, dan ia mendesis, cobalah teknik keduaku, gajah menghancurkan gunung dan sungai. Raja Gajah Es Iblis menggunakan jurus, Elephant Cruises Mountains and Rivers, dan sebuah kaki gajah raksasa melesat dari cakrawala, menghantam pegunungan dan sungai, membentuk lubang raksasa. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, ia menghentakkan kaki ke arah Pangeran Laut Timur. Pangeran Laut Timur menyeringai dan berteriak, cakar naga dewa, cakar kedua. Membelah langit dan bumi. Siluet naga dewa lainnya terbentuk di langit, mengayunkan kedua cakarnya, dan mencabik langit serta tanah. Ia mengayunkan cakarnya ke arah Raja Gajah Es Iblis. Ledakan. Sebuah dentuman dahsyat terjadi, yang menghancurkan sekelilingnya, mengoyak ruang, dan membentuk retakan di tanah beku. Rasanya seperti terjadi gempa bumi dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Serangan dari Pangeran Laut Timur dan Raja Gajah Es Iblis terlalu kuat, menyebabkan keterkejutan dan ketakutan muncul di mata semua orang. Beberapa orang yang lebih lemah bahkan pingsan. Untungnya, mereka telah mundur dan berada cukup jauh dari tempat pertarungan berlangsung. Jika mereka lebih dekat, mereka pasti sudah terbunuh oleh aliran kekuatan yang dahsyat ini. Gajah bodoh, seranganmu terlalu lemah, kau bahkan tak bisa membunuhku dengan 2 kali percobaan. Apa ada masalah dengan tubuhmu? Kalau tubuhmu lemah, kau harus lebih banyak berolahraga, Pangeran Laut Timur mencibir Raja Gajah Es Iblis. Beraninya kau bilang aku butuh olahraga lagi. Raja Gajah Es Iblis itu murka. Tubuhnya sangat kuat dan mampu menghancurkan gunung kecil, apalagi manusia. Muncullah, pil iblis. Raja Gajah Es Iblis membuka mulutnya dan memuntahkan pil iblis. Itu adalah pil iblis putih seukuran bola sepak. Biasanya, pil iblis seukuran kepalan tangan, tetapi pil iblisnya jauh lebih besar. Mudah untuk melihat betapa kuatnya pil itu. Pil iblis ini adalah pil iblis yang kuat, dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat, dan cukup untuk menghancurkan dunia. Begitu pil iblis putih itu muncul, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara karena kekuatan di dalam pil iblis itu. Melihat ini, semua orang berubah wajah. Kekuatannya terlalu dahsyat. Dengan satu pil iblis, itu sudah cukup untuk menekan semua orang, membuat mereka tak bisa mengangkat kepala. Semua orang ketakutan, karena mereka tahu bahwa jika mereka menghadapi pil iblis ini, mereka pasti akan mati. Pangeran Laut Timur juga mengubah ekspresinya saat dia merasakan ancaman dari pil iblis ini. Pil iblis adalah inti kekuatan binatang iblis dengan kekuatan super yang luar biasa. Gajah bodoh, ayo. Kita bertarung di tempat lain. Pangeran Laut Timur melambaikan tangannya ke arah Raja Gajah Es Iblis, lalu berlari ke arah barat. Pangeran Laut Timur tidak takut pada Raja Gajah Es Iblis, karena ia memiliki harta karun yang kuat dari Istana Naga Laut Timur. Namun, ia tahu bahwa ia seharusnya tidak bertarung di sini. Jika Pangeran Laut Timur mengambil harta karun itu dari Istana Naga, kekuatannya akan cukup untuk menghancurkan dunia. Kekuatannya akan begitu dahsyat hingga semua orang di sekitarnya akan terluka. Pangeran Laut Timur tidak ingin saudara perempuannya terluka, jadi dia memancing Raja Gajah Es Iblis ke tempat lain. Bergerak 2 kilometer ke barat, Pangeran Laut Timur mengeluarkan sebuah tulang. Tulang itu adalah tulang naga,
yang memancarkan aura kekuatan yang kuat, dan melawan pil iblis milik Raja Gajah Es Iblis. Pertarungan sengit itu mengguncang bumi. King Feng berdiri di balik pohon tak jauh dari tempat pertarungan berlangsung, mengamati segalanya dalam diam. Ia ingin melihat siapa yang akan menang pada akhirnya, antara Raja Gajah Es Iblis dan Pangeran Laut Timur. Jika keduanya mati, maka King Feng Li akan dapat memanfaatkan keduanya, dan mendapatkan harta karun yang mereka bawa. Pada saat ini, Lily mendengar suara langkah kaki. Kepalanya mendongak ketakutan, dan ia melihat ke suatu tempat yang tak jauh dari tempatnya berada. Pangeran Laut Utara, Jiang Hao, sedang menuju ke tempat pertarungan berlangsung dengan orang-orang dari Istana Naga Laut Utara. Sepertinya target mereka adalah putri kedua dan ketiga dari Istana Naga Laut Timur. Sayangnya, putri kedua dan ketiga sedang asyik dengan pertarungan Pangeran Laut Timur, sehingga mereka tidak menyadari ada seseorang yang menghampiri mereka. Ketika putri ketiga menyadari ada yang mendekatinya, semuanya sudah terlambat. Pangeran Laut Utara, Jiang Hao, mengepung para putri bersama rakyatnya, dan menatap mereka dengan tatapan jahat. Jiang Hao, apa yang akan kau lakukan? Kenapa kau mengepung kami? Wajah cantik putri ketiga berubah, dan ia berteriak. Jiang Hao adalah pria yang tampan, tinggi dan berotot dengan alis lurus dan mata berbinar, tetapi tatapannya agak jahat. Ia berkata dengan dingin, putri ketiga, aku sangat menyukaimu. Jadilah wanitaku saja. Wajah putri ketiga berubah dan dia membentak, jangan melamun, aku tidak suka padamu. Pergilah dan tinggalkan aku sendiri. Jangan ganggu aku saat aku menonton perkelahian kakakku. Kemarahan melintas di wajah Jiang Hao dan ia berkata datar, putri ketiga, terakhir kali aku pergi ke Istana Naga Laut Timurmu untuk melamar, entah bagaimana ayahmu menolakku, tapi demi namaku, aku harus mendapatkan wanita yang kusuka. Kau tidak akan bisa lolos hari ini. Mendengar kata-kata Jiang Hao, wajah semua orang di Istana Naga Laut Timur berubah. Jiang Hao ini terlalu sombong, dia sama sekali tidak menghormati mereka. Yang paling marah adalah putri ketiga. Ia pikir Jiang Hao ini benar-benar tidak tahu malu. Ayahnya sudah menolak lamarannya, dan putri ketiga sendiri dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa ia tidak menyukainya, tetapi pria ini masih mengganggunya dan tidak bersikap seperti laki-laki. Jiang Hao menyeringai, lalu berjalan menuju putri ketiga untuk membawanya pergi. Jiang Hao, berhenti di situ. Jangan maju lagi, atau saudaraku pasti akan menghabisimu. Setelah dia mengalahkan Raja Gajah Es Iblis, kemarahan muncul di wajah kemerahan putri ketiga, dan dia mengancam Jiang Hao. Bab 1185. King Feng Li muncul. Jiang Hao mengabaikan ancaman putri ketiga, kakakmu sibuk berjuang. Dia tidak punya waktu untuk mengurusmu, jadi ikutlah denganku saja. Jiang Hao berjalan menuju putri ketiga sambil memancarkan aura yang kuat. Orang-orang dari Istana Naga Laut Timur murka setelah melihat putri ketiga dicemooh. Bagaimana mungkin orang terkutuk ini tidak menghormati putri ketiga mereka dan berpikir ia bisa begitu saja mencuri putri mereka, seolah-olah putri mereka hanyalah sebuah barang. Mereka berasal dari Istana Naga Laut Timur dan sama sekali tidak takut terhadap Istana Naga Laut Utara. Jenderal Udang Emas menghalangi jalan Jiang Hao dan menghentikannya mendekati putri ketiga. Jenderal Udang Emas menatap Jiang Hao dengan dingin dan berkata, Jiang Hao, kau terlalu sombong. Sebagai Jenderal Udang Emas, aku akan melawanmu hari ini. Jenderal Udang Emas mengayunkan tangannya ke arah Jiang Hao, tetapi ia lupa bahwa ia terluka parah. Dengan kondisinya saat ini, bagaimana mungkin ia bisa menandingi Jiang Hao? Jiang Hao menjentikkan jarinya pelan ke arah Jenderal Udang Emas, yang membuatnya terpental sambil menjerit kesakitan. Karena Jenderal Golden Shrimp terluka, Jenderal Octopus yang berada di samping menyerbu, tetapi jelas Jenderal Octopus juga bukan tandingan Jiang Hao. Jiang Hao menggerakkan satu jarinya lagi, dan mengalahkan Jenderal Octopus. Orang terkuat dari Istana Naga Laut Timur adalah Pangeran Laut Timur, tetapi sekarang Pangeran Laut Timur sedang sibuk, tidak ada seorang pun yang dapat menandingi Jiang Hao. Jiang Hao sangat arogan dan angkuh. Ia melukai semua orang di Istana Naga Laut Timur, membuat mereka pingsan dalam hitungan detik. Kemudian, ia menangkap putri ketiga dan putri kedua. Kedua putri itu mencoba melawan, tetapi mereka tidak sebanding dengan Jiang Hao, dan langsung dikalahkan dan ditangkap. Wajah kedua putri itu memerah karena marah, tetapi mereka tidak punya jalan keluar. Jiang Hao ini orang jahat. Dia tidak hanya menangkap putri ketiga, tapi juga putri kedua. Dasar brengsek mesum. Semua orang di Istana Naga Laut Timur menjadi pucat. Karena terlalu lemah untuk menolong kedua putri itu, mereka hanya bisa menyaksikan para putri diculik. Mereka merasa sangat marah dan ingin membunuh Pangeran Laut Utara, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Pangeran Laut Utara membawa kedua putri itu ke hutan, dan mengikat mereka dengan tali. Tentu saja King Feng Li melihat semua ini,
karena dia diam-diam mengikuti mereka. Li Lili melihat keluar dan mendapati putri ketiga sedang diikat, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun ia selalu menggoda putri ketiga, ia memiliki kesan yang baik tentangnya, dan setelah kejadian baru-baru ini, ia memiliki kesan yang buruk tentang Pangeran Laut Utara. Jiang Hao membawa putri ketiga ke hutan lain, dan meminta yang lain untuk pergi dan berjaga dari jauh. Setelah semua orang pergi, Jiang Hao menatap wajah kemerahan putri ketiga, dan berkata, "Cantik, hari ini aku akan menjadikanmu wanitaku." Mendengar kata-kata Jiang Hao, wajah kemerahan putri ketiga berubah, dan ia menjadi marah. "Jiang Hao, kau sungguh tak tahu malu. Jika kau menindasku, maka kakak dan ayahku tidak akan membiarkanmu sendirian." Jiang Hao menyeringai mendengar ancaman putri ketiga, "Bukan hanya aku yang akan mengambil tubuhmu hari ini, aku juga akan mengambil tubuh adikmu." Perkataan Jiang Hao membuat wajah putri ketiga dan putri kedua menjadi pucat, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena hanya Pangeran Laut Timur yang dapat menandingi Pangeran Istana Naga Laut Utara. Fah. Jiang Hao mendatangi putri ketiga, dan menggunakan tangan kanannya untuk merobek kain pakaian yang menutupi lengannya, sehingga menampakkan kulitnya yang seputih salju. Li Qingfeng melihat pemandangan ini dari belakang. Raut wajahnya berubah dan ia mengumpat, "Sungguh tak tahu malu, menindas seorang wanita." Ketika Qingfeng mengumpat Jiang Hao, kaki kirinya menginjak sebuah dahan, yang menyebabkan dahan tersebut patah dan menimbulkan suara retakan. "Siapa? Siapa di sana?" Wajah Pangeran Laut Utara berubah dan tatapan dingin muncul di matanya saat ia bertanya dengan datar. Li Qingfeng berjalan keluar dengan seringai di wajahnya dan berkata, "Jiang Hao, kau menculik kedua putri Istana Naga Laut Timur sebagai Pangeran Istana Naga Laut Utara. Kau benar-benar bajingan." Melihat Qingfeng, putri ketiga terkejut. Ia tak pernah menyangka Qingfeng akan muncul, dan yang lebih mengejutkan lagi, datang untuk menolongnya. "Qingfeng Li, aku kenal kamu. Bukankah hubunganmu dengan Pangeran Laut Timur sedang tidak baik? Kenapa kamu malah mencoba menyelamatkan putri ketiga sekarang?" "Dia adik Pangeran Laut Timur, musuhmu," kata Jiang Hao sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Jiang Hao, Lili pun tersenyum dan berkata, "Aku akan memberitahumu kabar baik, tapi kau tidak boleh menangis setelah mendengarnya." "Mau tahu? Kabar baik macam apa?" Mata Jiang Hao tampak bingung. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud Li Qingfeng dengan kabar baik. Namun di saat berikutnya, Jiang Hao hampir pingsan karena marah setelah mendengar kabar baik dari Li Qingfeng. Kata Li Qingfeng, "Pangeran Laut Timur adalah iparku dan putri ketiga adalah pacarku. Kau benar-benar pecundang dalam cinta. Sebaiknya kau bersembunyi di sudut dan menggambar beberapa lingkaran." Jiang Hao sangat marah hingga asap mulai keluar dari lubang hidungnya. Sial, Li Qingfeng. Beraninya dia mengejar orang yang disukai Jiang Hao. Li Qingfeng memang berani. "Putri ketiga, katakan padaku bahwa kau bukan pacarnya Qingfeng Li," Jiang Hao bertanya dengan wajah muram. Wajah kemerahan putri ketiga berubah sedikit dan dia ingin mengatakan, "Tidak." Namun setelah memikirkannya sejenak, sang putri ketiga tahu bahwa dia seharusnya tidak mengatakan hal itu, karena jika dia mengatakan bahwa dia bukan pacar Qingfeng Li, Jiang Hao akan tetap bergantung padanya. "Jiang Hao, aku pacarnya Li Qingfeng. Apa yang bisa kau lakukan? Cepat lepaskan aku," putri ketiga menyeringai. Meskipun putri ketiga tidak menyukai Li Qingfeng, ia lebih membenci Pangeran Laut Utara, Jiang Hao. Ia lebih suka menjadi pacar Li Qingfeng daripada berurusan dengan Jiang Hao. "Putri ketiga, dasar jalang. Akulah Pangeran Laut Utara, Jiang Hao. Apa kurangku dibandingkan dengan Li Qingfeng?" Jiang Hao tampak muram, lalu mengumpat putri ketiga. Putri ketiga juga bukan orang yang mudah bergaul dan ia membentak keras, "Bajingan, sampah, kau bahkan tidak sebanding dengan seujung jari pun dari Qingfeng Li. Adikku tersayang, Qingfeng, adalah yang terbaik dan akulah pacar Qingfeng Li." Setelah mengatakan itu, putri ketiga menatap tajam ke arah Li Qingfeng, dan tampak penuh kasih sayang. Dari ekspresinya, sepertinya dia sangat menyukai Li Qingfeng. Qingfeng Li membalikkan matanya, dan merasakan keinginan untuk memuntahkan darah. Putri ini mencoba menggunakan tangan Qingfeng Li untuk menyingkirkan Pangeran Laut Utara, dan Qingfeng tidak mempercayai sepatah kata pun dari kalimat penuh kasih sayang yang baru saja dilontarkan putri ketiga. Ketika Qingfeng Li berada di Istana Naga Laut Timur, dia mengikat putri ketiga, melemparkannya ke bawah tempat tidur, menutup mulutnya dengan bra, dan mengambil manik anti air Istana Naga Laut Timur. Putri ketiga membenci Li Qingfeng sampai mati, dan sudah cukup baik baginya untuk tidak mencambuk Li Qingfeng sampai mati saat bertemu lagi. Mustahil baginya untuk menjadi pacar Li Qingfeng. Namun, Lili tidak menegur putri ketiga, karena ia juga tidak menyukai Pangeran Laut Utara. Lagi pula, ia terlalu sombong dan bertingkah seperti orang brengsek. Bab 1186
Melawan Pangeran Laut Utara. Lily sangat membenci orang yang lancang di depannya, dan ia sangat risih dengan sikap Jiang Hao yang angkuh di depannya. Satu-satunya cara ia memperlakukan orang-orang seperti ini adalah menghajar mereka habis-habisan. King Fengli, karena kau berani muncul, kau tidak akan keluar dari sini hari ini. Martabatku sebagai Istana Laut Utara tidak dapat diganggu-gugat. Pangeran Laut Utara meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan wajah arogan, dan bersikap angkuh, seperti generasi kedua yang kaya. Pangeran Laut Utara memang arogan, tetapi Li Qingfeng bahkan lebih arogan darinya. Li Qingfeng berbalik dan berhenti menatapnya, menunjukkan betapa Li Qingfeng sangat meremehkan Pangeran Laut Utara. King Feng Li tidak perlu mengutuk atau memukulnya, karena berdiri membelakanginya saja sudah merupakan sikap tidak hormat yang terbesar terhadap Pangeran Laut Utara. Wajah Jiang Hao memucat, dan ia begitu marah hingga merasa seperti ada api yang membakar hatinya. Asap bahkan mulai keluar dari lubang hidungnya. Jiang Hao merasa dirinya hampir mati karena amarah. Bahkan Pangeran Laut Timur pun tak berani mengabaikannya seperti itu. Bajingan macam apa Li Qingfeng itu? Beraninya dia mengabaikannya seperti itu. Wah! Jiang Hao berteriak dan mengayunkan tinjunya ke arah King Feng Li. Pukulan ini sangat kuat, yang membuat lubang besar seluas 100 meter di udara, dan tiba di King Feng Li dengan kekuatan yang tak terkalahkan dalam sekejap. Li Qingfeng tiba-tiba membalikkan badannya, dan menggunakan tinju neraka pencekiknya, yang menghasilkan siluet tinju raksasa dengan kekuatan tak tertandingi dan berbenturan dengan tinju Jiang Hao. Suara bang terdengar, menyebabkan seluruh dunia berguncang dan ruang angkasa terkoyak. Dong! Li Qingfeng mundur selangkah. Kekuatan Pangeran Laut Utara terlalu kuat, karena ia adalah seorang master di tingkat kelima alam Raja Roh, 2 tingkat lebih tinggi dari Li Qingfeng. Hah, dia berhasil menangkis tinjuku. Ekspresi terkejut muncul di mata Pangeran Laut Utara, lalu ia berseru. Jiang Hao menyadari bahwa Li Qingfeng adalah seorang master tingkat ketiga dari alam Raja Roh, tetapi Li Qingfeng hanya mundur selangkah setelah bertukar serangan dengannya dan tidak terluka. Hal ini sangat mengejutkannya. Pangeran Laut Utara, seranganmu terlalu lemah. Tambah kekuatanmu. Pukulan naga Laut Utara, Pangeran Laut Utara melolong, lalu mengayunkan tinju kanannya dengan dahsyat ke arah Li Qingfeng dengan kekuatan yang tak tertandingi. Diiringi nyanyian naga, serangan itu membentuk siluet naga dewa. Tinju keempat. Menghancurkan cakrawala, merasakan kekuatan pukulan naga Laut Utara, Li Qingfeng tak berani lengah. Ia segera menggunakan jurus keempat, tinju neraka cekik. Jurus keempat membawa kekuatan yang luar biasa, cukup untuk menekan neraka dan membuat lubang besar di cakrawala. Semua orang gemetar dan merasa seolah-olah mereka tertindas di neraka. Putri ketiga membuka mulutnya lebar-lebar, dan tatapan terkejut melintas di matanya. Ia berpikir, kekuatan Li Qingfeng telah meningkat lagi. Dia lebih kuat daripada terakhir kali dia berada di Istana Naga Laut Timur. Sungguh iblis. Jiang Hao terus mengayunkan pukulan naga Laut Utaranya ke arah King Feng Li, yang menimbulkan suara ledakan yang memekakkan telinga. King Feng Li pun tidak kalah saat ia mengayunkan tinju neraka pencekiknya dan menyerang sang pangeran. BOOOOOM. Pukulan naga Laut Utara milik Jiang Hao dan tinju neraka pencekik milik King Feng Li terus berbenturan satu sama lain dan menimbulkan suara ledakan yang memekakkan telinga. Pangeran Laut Utara, kurasa kau pantas disebut sampah Laut Utara. Bukankah kau seharusnya kuat? Kenapa kau bahkan tak bisa mengalahkanku? Tanya Li Qingfeng sambil tersenyum sinis. Meskipun Pangeran Laut Utara adalah penerus masa depan Istana Naga Laut Utara dan kuat serta memiliki latar belakang yang kuat, King Feng Li tidak merasa perlu menghormatinya. Li Lifeng ditakdirkan untuk menjadi Kaisar Langit di masa depan. Pangeran Laut Utara tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Wajah Pangeran Laut Utara berubah, dan amarah terpancar di matanya. Ia berkata dengan marah, King Feng Li, aku seorang pangeran. Beraninya kau mengutukku. Aku akan membunuhmu. Pedang naga es, Pangeran Laut Utara mengeluarkan pedang panjang, dan mengarahkan ujungnya ke arah King Feng Li. Pedang panjang ini selebar 3 jari dan panjangnya 1 meter. Seluruh pedang berwarna keperakan dengan naga es putih yang bergerak samar di atasnya. Li Qingfeng tampak sangat serius. Ia merasakan kekuatan dahsyat dari pedang naga es lawannya, yang membuatnya ketakutan. Ubah. King Feng Li tidak berani ceroboh jadi dia segera mengeluarkan pedang cahaya emasnya, memanipulasi saripati vital yang tersimpan di dalam tubuhnya dan menyalurkannya ke pedang cahaya emasnya, bersiap untuk bertarung kapan saja. Pedang pertama, naga es, teriak Jiang Hao. Pedang naga es di tangannya tiba-tiba terayun ke arah King Feng Li. Energi dari pedang itu mengembun menjadi naga es putih, yang tampak seperti naga dewa kuno. Wajah Li Qingfeng berubah, tatapan dingin melintas di matanya. Ia mendesis, pusaran cahaya emas.
Pusaran cahaya emas, ini adalah jurus kedua dari pedang cahaya emas, sekaligus jurus terkuat yang pernah dipelajari King Feng Li sejauh ini. Energi tajam dari pedang membentuk badai angin, yang menciptakan retakan di cakrawala, dan terbang ke arah Jiang Hao dengan ganas. Ledakan. Pedang cahaya emas dan pedang naga es saling bertabrakan, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Cahaya keemasan terang yang diciptakan oleh pedang cahaya emas cukup untuk menutupi matahari dan langit. Cahaya putih menyilaukan yang dihasilkan oleh pedang naga es menyelimuti langit dan tanah, yang cukup untuk membuat sekelilingnya bergetar. Pedang cahaya emas dan pedang naga es saling bertabrakan, dengan cahaya keemasan di satu sisi, dan cahaya putih di sisi lainnya. Cahayanya begitu menyilaukan sehingga semua orang di sekitar tidak bisa membuka mata. Lama. King Feng Li mundur 4 langkah, dan tangan kanannya yang memegang pedang gemetar hebat. Terlalu kuat. Terlalu kuat. Pedang naga es Jiang Hao terlalu kuat, bahkan Li King Feng pun tak mampu menangkisnya, terpaksa mundur selangkah. Sejak King Feng Li mempelajari jurus kedua pedang cahaya emas, ini adalah pertama kalinya baginya berada dalam situasi seperti ini, situasi di mana ia dipaksa untuk mundur. King Feng Li, bukankah kau sombong? Sekarang kau bahkan tak bisa menangkis satu seranganku pun. Kurasa kau benar-benar sampah, Jiang Hao tampak angkuh dengan tatapan mencemooh sambil memegang pedang naga esnya. Wajah Li King Feng menjadi gelap dan amarah terpancar di matanya. Ia ingin membalas, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa, karena teknik pedang cahaya emasnya tidak dapat mengalahkan teknik pedang naga es lawannya. Tiba-tiba, Lili teringat sesuatu. Pedang cahaya emasnya memiliki 9 jurus, dan setiap kali ia membuka satu lapisan segel, ia bisa membuka jurus lainnya. Segel lapis ketiga, buka, lantun Li King Feng. Rohnya masuk ke dalam pedang cahaya emas dan membuka segelnya. Dia sekarang berada di level ketiga alam Raja Roh sehingga dia dapat dengan mudah membuka segelnya. Segel lapis ketiga pedang cahaya emas terbuka, dan seberkas cahaya keemasan merasuk ke dalam otak Lili. Itu adalah jurus ketiga pedang cahaya emas, air terjun cahaya emas. Inti dari gerakan ini adalah memadatkan energi pedang menjadi air terjun. Air terjun itu mengalir deras dari langit dan menebas langsung ke arah musuh. Jurus ini sulit untuk dilatih, gumam King Feng Li dalam hati. King Feng Li mencoba berlatih, air terjun cahaya emas, beberapa kali secara diam-diam, tetapi ia gagal melakukannya. Tetapi King Feng Li tidak menyerah, karena dia tahu bahwa semakin keras teknik pedangnya, semakin kuat pula kekuatan serangannya. King Feng Li punya firasat bahwa begitu dia berhasil mempelajari air terjun cahaya emas, kekuatannya akan meningkat pesat, dan dia mungkin bisa melawan Pangeran Laut Utara. Bab 1187. Air terjun cahaya emas. Saat melawan Pangeran Laut Utara dengan pedang cahaya emasnya, Li King Feng diam-diam berlatih teknik air terjun cahaya emas. Meskipun terus-menerus terpukul, Li King Feng tidak khawatir karena ia merasa semakin dekat untuk memahami air terjun cahaya emas. 10 menit kemudian, King Feng Li akhirnya memahami dasar-dasar air terjun cahaya emas. Tiba-tiba ia mengayunkan pedang panjangnya dengan kuat, dan energi pedangnya memadat menjadi air terjun emas raksasa. Kemanapun air terjun energi pedang itu pergi, sebuah celah besar di angkasa akan muncul. Air terjun ini selebar lebih dari 10 meter, dan menerjang Jiang Hao dengan ganas. Wajah Jiang Hao berubah untuk pertama kalinya. Dari air terjun energi pedang itu, ia merasakan tekanan yang membuatnya ketakutan. Pedang naga es, Jiang Hao kembali menggunakan teknik pedang naga esnya. Pedang kanannya tiba-tiba bergerak maju. Pedang itu mengembun menjadi proyeksi naga es raksasa yang melesat menuju air terjun energi pedang. Bang! Air terjun energi pedang dan proyeksi naga es saling bertabrakan, menimbulkan suara riuh yang besar. Seluruh dunia berguncang. Pasir beterbangan di udara, bebatuan berguling, dan tanah berhamburan kemana-mana. Rasanya seperti pemandangan yang diambil langsung dari ujung dunia. Orang-orang di sekitar yang melihat ini menjadi pucat. Tubuh mereka gemetar, dan mereka terus bergerak mundur. Serangan Jiang Hao dan Li King Feng terlalu kuat, benar-benar di luar imajinasi mereka. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat, karena jika mereka melakukannya, mereka pasti akan mati. Air terjun energi pedang milik King Feng Li sangat kuat, sehingga membuat semua orang takut. Kali ini energi pedang King Feng Li mampu memblokir serangan Jiang Hao. Wajah Jiang Hao berubah, dan sedikit keterkejutan muncul. Dulu ia sangat percaya diri dalam hal teknik pedang. Dulu, ia tak terkalahkan di seluruh istana naga Laut Utara. Tak ada yang bisa menandinginya, tetapi kini serangannya dihalangi oleh Li King Feng. Jiang Hao adalah pangeran dari istana naga Laut Utara, dan dia telah melihat dan mengalami banyak hal di dunia. Dia merasa Lili sangat kuat, terutama kekuatan air terjun energi pedangnya. Pedang cahaya emas itu pasti pernah digunakan oleh seorang suci sebelumnya, dan tidak lebih lemah dari pedangnya sendiri.
Jiang Hao mengayunkan pedang legendaris di tangannya. Pedang itu menyebabkan udara terkoyak dan tanah pecah ke segala arah. Retakan demi retakan muncul di udara seolah-olah melayang naik turun, dan getaran mengguncang segalanya di antara langit dan bumi. Sungguh pemandangan yang mengerikan, dan serangan itu menghantam Li Qingfeng dengan ganas. Tentu saja King Feng Li tidak takut karena dia telah mempelajari teknik pedang ketiga pedang cahaya emas, air terjun cahaya emas. Air terjun energi pedang adalah teknik yang dapat mengumpulkan energi pedang menjadi air terjun. Teknik ini sangat kuat. Pedang naga es milik Jiang Hao dan pedang cahaya emas milik King Feng Li saling bertabrakan tanpa henti. Pada saat itu, energi pedang ada di mana-mana. Bahkan melesat menembus langit, menghancurkan langit dan dimensi, bahkan puing-puing dimensi pun terlihat. Semua orang di sekitar terkejut. Menyaksikan pertempuran Jiang Hao dan Li Qingfeng, wajah putri ketiga berubah. Alisnya berkerut, dan wajahnya yang halus dipenuhi kejutan. Putri ketiga menoleh ke putri kedua dan berkata, "Adikku yang kedua, apakah kau merasa bahwa King Feng Li ini telah menjadi lebih kuat?" Putri kedua mengangguk dan berkata, "Ya, dia jelas menjadi lebih kuat. Dia lebih kuat daripada saat dia memulai pertarungan." Di Istana Naga Laut Timur, putri kedua pernah melihat Li Qingfeng. Saat itu, Li Qingfeng tidak sekuat ini, jadi dia terkejut. Bukan hanya putri kedua dan ketiga saja yang terkejut, semua orang di sekitarnya juga terkejut. Dalam pikiran mereka, Jiang Hao adalah orang yang paling berkuasa karena dia adalah pangeran dari Istana Naga Laut Utara, seorang raja di dunia bawah laut. Namun kini, Jiang Hao tak mampu mengalahkan Li Qingfeng. Sungguh di luar dugaan mereka. Melihat ekspresi semua orang, Jiang Hao sangat marah. Sebagai pangeran Istana Naga Laut Utara, ia harus dihormati oleh semua orang dan tidak boleh ditertawakan, jadi ia harus terus berurusan dengan Li Qingfeng demi melindungi martabatnya. Jiang Hao mengayunkan pedangnya dan terus menebas King Feng Li. Namun, King Feng Li sangat kuat dan tidak takut padanya sama sekali. King Feng Li ini terlalu kuat. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi pangeran kita dari Istana Naga Laut Utara? Ya, kupikir sang pangeran akan mampu mengalahkan Li. Aku tak menyangka dia akan memberikan perlawanan sekuat itu. King Feng Li ini memang orang terkuat di generasi muda Tiongkok. Bahkan jenius tak tertandingi dari Istana Naga bukanlah tandingannya. Orang-orang di sekitarnya terus membicarakan dan menatap King Feng Li dengan mata penuh cahaya. Dimanapun Anda berada, yang kuat akan selalu dihormati. Setelah mendengar semua yang dikatakan, Pangeran Laut Utara hampir mati karena frustrasi. Li Qingfeng ini terlalu penuh kebencian. Bagaimana mungkin dia tidak sebanding dengan Li Qingfeng? Faktanya, Pangeran Laut Utara memiliki harta karun Istana Naga Laut Utara. Itu adalah kartu trufnya. Awalnya, Jiang Hao tidak ingin menggunakannya karena ia menyimpannya untuk merebut darah naga es, namun, saat ini, ia tahu bahwa ia bukanlah lawan Li Qingfeng kecuali ia menggunakan kartu truf ini. King Feng Li, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sejati Istana Naga Laut Utara. Saksikanlah harta karun kami, kata Pangeran Laut Utara dengan angkuh sambil tersenyum dingin. Nada suaranya arogan dan misterius karena ia memahami betapa kuatnya Li Qingshan, dan ia harus menekannya dengan harta karun Istana Naga. Dia mengeluarkan lonceng es dari cincin interspatialnya. Benda itu sangat besar, panjangnya lebih dari 1 meter dan tingginya hampir sama dengan Jiang Hao. Benda itu berbentuk silinder raksasa yang memancarkan hawa dingin dari dalamnya. Setelah melihat lonceng es putih ini, wajah putri ketiga berubah drastis, dan dia berkata, itu lonceng jiwa es. Itu sebenarnya lonceng jiwa es yang legendaris. Putri ketiga bahkan tidak terkejut ketika Jiang Hao mengeluarkan pedang naga es, tetapi sekarang, ia terkejut. Sepertinya lonceng jiwa es ini lebih kuat daripada pedang naga es. Ketika Li memandang lonceng jiwa es, jiwanya bergetar hebat. Rasanya jiwanya terkoyak, seolah-olah ia sedang menatap binatang dewa kuno. Naga api senior, apa itu lonceng jiwa es? Mengapa jiwaku bergetar? Tanya King Feng Li kepada naga api dalam benaknya melalui telepati. Mendengar pertanyaan King Feng Li, naga api menghela napas dan menjelaskan, lonceng jiwa es disempurnakan menggunakan es abadi dan roh naga es Laut Utara. Dalam perang benua kuno, naga es Laut Utara tewas. Sepotong rohnya yang terfragmentasi ditanamkan ke dalam lonceng jiwa es, sehingga ia sangat kuat. Kebanyakan orang tidak akan bisa menjadi lawannya. Naga api adalah dewa naga kuno, jadi dia mengetahui rahasia-rahasia ini. Naga api senior, jika naga es Laut Utara sudah mati, lalu apa kabar naga es di Pulau Es? Si kecil, naga es di Pulau Es itu adalah makhluk dewa dari planet lain. Ia bukan milik bumi. Mereka datang hanya untuk merebut energi naga bumi. Naga api senior, aku mengerti sekarang, King Feng Li mengangguk dan menyadari sesuatu. Pada saat ini,
Jiang Hao mengangkat lonceng jiwa es dan melemparkannya ke udara. Tiba-tiba, lonceng jiwa es mulai berubah dengan cepat, tingginya mencapai lebih dari 10 meter. Lonceng itu melesat ke arah Lili, langsung menjebaknya di dalam dirinya. Ekspresi Li Qingfeng berubah. Lonceng jiwa es ini terlalu cepat. Ia tidak bisa bereaksi dan langsung terperangkap di dalamnya. Bab 1188. Lonceng jiwa es. Oh, tidak. Li Qingfeng terjebak oleh lonceng jiwa es. Wajah lembut putri ketiga tiba-tiba berubah. Putri ketiga terkejut dan mulai takut pada Qingfeng saat dia melihatnya diselimuti oleh lonceng jiwa es milik Jiang Hao. Jiang Hao telah menculik putri ketiga dengan niat jahat, dan Qingfeng Li adalah satu-satunya kesempatannya untuk diselamatkan. Tetapi sekarang setelah Qingfeng Li ditangkap oleh Jiang Hao, penyelamatnya telah tiada. Putri ketiga sangat khawatir, dan putri kedua pun sangat khawatir. Jika putri ketiga punya masalah, maka dia akan bernasib sama seperti putri itu, jadi wajar saja kalau masalah itu menjadi masalahnya juga. Li Qingfeng kini terjebak di dalam lonceng jiwa es, ia mengamati dinding-dinding di sekitarnya, dan menyadari bahwa semuanya berwarna putih. Terbuat dari es yang dimurnikan selama ribuan tahun, jadi sangat dingin. Rambut, bulu mata, bibir, dan tubuh Qingfeng Li semuanya tertutup kristal es putih. Qingfeng Li bisa merasakan dirinya terkena radang dingin, karena seluruh tubuhnya gemetar. Serangan Jiang Hao begitu kuat sehingga dia tidak dapat menemukan cara untuk menangkisnya. Dia menyalurkan saripati vital dalam tubuhnya dan memukul dengan tangan kanannya, menghantam kuat ke arah dinding depan bel. Tinjunya menghantam tembok, tetapi tidak mengalami kerusakan apapun, seolah tidak terjadi apa-apa. Es itu berusia sejuta tahun, jadi sangat keras dan bahkan Qingfeng Li tidak dapat memecahkannya. Jiang Hao berdiri di luar lonceng jiwa es, merasakan bahwa Li Qingfeng sedang menyerang lonceng jiwa esnya dengan tinjunya. Ia lalu tersenyum dingin dengan ekspresi jijik. Lonceng jiwa es Jiang Hao adalah harta karun dari Istana Naga Laut Utara. Lonceng itu sangat kuat dan permukaannya sangat keras. Bahkan kekuatan 100.000 kilogram pun tidak dapat menghancurkannya. Jiang Hao tertawa dan berkata keras-keras, "Qingfeng Li, lonceng jiwa esku tak terkalahkan. Kau akan mati beku begitu terperangkap di dalamnya. Setelah kau mati, putri ketiga dan putri kedua akan menjadi milikku." Qingfeng Li mendengar suara Jiang Hao dari dalam dan sangat marah. Bajingan sialan itu benar-benar ingin mati. Dia masih memikirkan putri ketiga. Li Qingfeng menghunus pedang cahaya emasnya, memutar pergelangan tangannya, dan menghantamkannya ke arah depan. Pedang cahaya emas melepaskan sambaran energi pedang yang dahsyat. Energi itu merobek udara dan mengiris dinding. Akan tetapi, tidak meninggalkan bekas goresan apapun pada lonceng jiwa es, yang membuat Qingfeng Li sangat terkejut. Pedang cahaya emasnya dikenal sangat kuat. Energi pedangnya dahsyat dan terkenal di seluruh dunia. Tak ada yang bisa menandinginya. Tetapi sekarang, dia bahkan tidak dapat memecahkan dinding bagian dalam lonceng. Serangan tinju Qingfeng Li tidak berguna, begitu pula teknik pedangnya. Serangan-serangan ini tidak mampu menghancurkan lonceng jiwa es lagi pula, butuh 10.000 tahun untuk menyempurnakannya, jadi lonceng itu sangat kuat dan serangan sederhana saja tidak akan berhasil. Qingfeng Li tidak punya solusi lain, jadi dia duduk. Dia hampir tidak tahan dengan cuaca dingin seperti itu, terlalu dingin dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Lili duduk di tanah dan menyalurkan saripati vital ke seluruh tubuhnya untuk melawan dinginnya udara. Namun pada akhirnya, ia tak mampu lagi melawan. Tiba-tiba, Lili memikirkan sebuah solusi. Ia memiliki api di dalam tubuhnya, jadi mengapa tidak mencobanya? Lili melepaskan api emas sein emas yang tersimpan di dalam tubuhnya. Api ini mencapai suhu 5.000 derajat dan dapat melelehkan apapun di dunia. Begitu api emas muncul, ia memancarkan energi panas dan langsung melelehkan sebagian lonceng jiwa es. Memang, sebagian lonceng jiwa es meleleh, tetapi tidak menimbulkan banyak kerusakan karena lonceng jiwa es ini berusia 10.000 tahun dan sangat tebal. Di sisi lain, kerusakan yang ditimbulkannya cukup besar bagi Jiang Hao. Energi roh Jiang Hao dikaitkan dengan lonceng jiwa es, jadi kerusakan apapun yang terjadi pada lonceng roh es akan merusak jiwanya juga. Ah! Jiang Hao menjerit, dia kesakitan, seakan-akan jiwanya tercabik-cabik. Terlalu menyakitkan, sungguh menyakitkan. Ia merasa jiwanya terbakar api, dan jiwanya tercabik-cabik, seperti jarum yang menusuk-nusuknya. Qingfeng Li, dasar bajingan. Beraninya kau membakar lonceng jiwa es dengan api? Jiang Hao mengumpat pada Qingfeng Li, wajahnya memucat. Sentuhan kegembiraan muncul di wajah Qingfeng Li dan dia sangat gembira begitu mendengar keluhan Jiang Hao. Qingfeng Li tahu bahwa semakin Jiang Hao memarahinya, semakin efektif apinya. Pada saat ini,
King Fengli terus menggunakan api emasnya untuk membakar lonceng jiwa es sementara Jiang Hao terus meratap dan berteriak dari luar. Jiang Hao memucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Sialan Li King Feng. Bagaimana mungkin dia memiliki api sekuat itu? Jiang Hao menahan rasa sakit di pikirannya dan mengambil lonceng jiwa es. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menggunakannya pada Lily. Kalau tidak, dia akan menjadi gila karena kerusakan yang ditimbulkan pada jiwanya, bahkan mungkin sampai mati. Bangku gereja. Lonceng jiwa es menghilang dan kembali ke tangan Jiang Hao. Jiang Hao mengembalikan lonceng jiwa es ke cincin interspatialnya dan matanya memancarkan cahaya dingin saat dia menatap King Feng tanpa perasaan. King Feng Li sungguh kuat. Dia berhasil lolos dari lonceng jiwa es, wajah putri ketiga berubah, dan sorot matanya memancarkan sedikit kegembiraan. Dia tahu dia sekarang memiliki kesempatan untuk diselamatkan karena King Feng Li telah melarikan diri. Di sampingnya, putri kedua, juga menatap Li King Feng dengan heran. Ia tahu betapa kuatnya lonceng jiwa es itu. Lonceng itu jelas merupakan harta karun Istana Naga Laut Utara dan mengandung kekuatan yang luar biasa. Jika itu dia pasti tidak akan bisa melarikan diri, tetapi King Feng Li berhasil. Ini menunjukkan betapa kuatnya Li King Feng, bahkan lebih kuat dari putri kedua dan putri ketiga. King Feng Li tidak menggunakan api emas untuk menyerang Jiang Hao setelah dia keluar dari lonceng jiwa es. Api emasnya hanya bisa digunakan 2 kali dalam 12 jam. Dia baru menggunakannya sekali, dan itu hanya memberinya satu kesempatan lagi. Lily tidak ingin menyia-nyiakannya untuk Jiang Hao. Ia ingin merebut darah naga es, dan musuhnya begitu banyak, sehingga api emas akan menjadi kartu trufnya di saat-saat kritis. King Feng Li, apakah itu api yang pernah digunakan oleh Santo Emas? Tanya Jiang Hao dengan wajah muram. Jiang Hao tidak menyerang Lily. Ia takut pada api emas sebelumnya dan ingin mencari tahu asal-usul api mengerikan ini. King Feng Li mengangguk dan berkata, ya, itu adalah api emas Sein emas. Petik 2. Ketika Jiang Hao mendengar kata-kata Gold Sein dan Golden Flames, wajahnya berubah drastis karena dia menjadi takjub. Sebagai pangeran Istana Naga Laut Utara, Jiang Hao telah membaca banyak buku kuno dari perpustakaan Istana Naga tentang sejarah zaman kuno. Jiang Hao tahu bahwa Santo Emas merupakan tokoh yang sangat kuat dari zaman kuno, dan bahwa ia pernah mengandalkan api emas untuk menyapu dunia, mendominasi dunia timur dalam pengembangan diri. Pada zaman dahulu kala, ada seekor naga es dari Istana Naga Laut Utara yang bertarung melawan Gold Sein namun terbakar oleh api Gold Sein. Sejak saat itu, Istana Naga Laut Utara sangat takut pada api emas karena apinya bahkan dapat membakar kulit naga es. Naga es adalah musuh bebuyutan naga es. Bab 1189. Hantu Raja Naga Es. Lily dan Jiang Hao saling berpandangan. Tak satu pun dari mereka memulai serangan. Mereka memahami kekuatan masing-masing dan menyerang secara tiba-tiba dapat menyebabkan kerusakan pada diri mereka sendiri. Jiang Hao sekarang lebih memperhatikan King Feng karena dia mampu menerobos lonceng jiwa es. Bahkan di Istana Naga Laut Utara, tidak banyak orang yang bisa keluar dari lonceng jiwa es setelah terjebak. Namun sekarang, King Feng Li telah menerobosnya dengan mudah sehingga ia sangat mengejutkan Jiang Hao. Jiang Hao punya firasat bahwa King Feng Li belum menggunakan kekuatan penuhnya, dan ia pasti punya kartu truf lain. King Feng Li juga tidak menyerang karena dia tahu Jiang Hao pasti juga menyimpan harta karun lain dari Istana Naga Laut Utara, jadi dia juga tidak ingin menyerang secara tiba-tiba. Jiang Hao menatap Li King Feng dan berkata dengan dingin, Li King Feng, aku akan memberimu kesempatan. Selama kau pergi sekarang juga, aku akan membiarkanmu pergi. Li King Feng mencibir setelah mendengar Jiang Hao, kalau kau ingin aku pergi, lepaskan putri kedua dan putri ketiga. Biarkan mereka berdua pergi bersamaku. Jiang Hao menggelengkan kepalanya setelah mendengar King Feng Li dan berkata, berhentilah bermimpi. Di mata Jiang Hao, putri ketiga adalah wanitanya dan dia tentu tidak akan membiarkannya pergi bersama King Feng. King Feng Li berkata dengan senyum dingin, karena kau tidak mengizinkan putri ketiga pergi bersamaku, maka kita harus terus bertarung. Petik 2. King Feng Li memancarkan aura yang kuat dan berjalan menuju Jiang Hao. Lily tiba-tiba melepaskan tinju kanannya, berubah menjadi tinju raksasa yang merobek udara dan membelah langit, dan langsung tiba di depan wajah Jiang Hao. Jiang Hao melambaikan tangannya dan menggunakan cakar Dewa Naga sekali lagi. Tinjunya dan tinju Li King Feng beradu, menghasilkan suara keras yang memekakkan telinga seperti gempa bumi. King Feng Li dan Jiang Hao pernah bertarung sebelumnya dan tak satu pun dari seni tinju atau teknik cakar mereka yang dapat mengalahkan satu sama lain. Sekarang untuk putri ketiga, keduanya bertarung lagi. Orang-orang dari Istana Naga Laut Utara melihat bahwa Pangeran Laut Utara terluka sehingga mereka bergegas untuk mengepung King Feng Li. Tetapi orang-orang dari Istana Naga Laut Utara lupa bahwa King Feng Li juga memiliki bantuan di sampingnya.
Rekan-rekan King Feng bergegas maju, termasuk Ya Fei Bing, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit. Mereka bertarung melawan orang-orang dari Istana Naga Laut Utara. Awak kapal King Feng begitu kuat sehingga orang-orang dari Istana Naga Laut Utara terpaksa mundur. Mereka kalah telak hingga meragukan keselamatan mereka sendiri. Di Istana Naga Laut Utara, mereka adalah tuan-tuan kuat yang dengan arogan memandang rendah semua orang. Namun sekarang di darat, mereka dipukuli dengan kejam, sesuatu yang sama sekali tidak dapat mereka terima. Lily menyadari bahwa esensi vitalnya terus meningkat saat melawan Jiang Hao. Kekuatan tempurnya pun meningkat, yang membuatnya cukup bahagia. King Fengli tahu bahwa teknik kultivasinya hanya dapat berkembang dan disempurnakan melalui pertarungan, jadi dia harus terus bertarung. King Fengli menggunakan Jiang Hao sebagai alat latihan untuk mengasah kekuatannya sendiri, tetapi Jiang Hao tidak mengetahuinya dan dia tidak mengetahuinya. Tinju Li dan cakar Jiang Hao terus beradu, menyebabkan retakan terus-menerus di udara di sekitar mereka, dan dimensi menjadi tidak stabil. Mereka bertarung dalam kegelapan, bahkan matahari pun kehilangan cahayanya. Untungnya, ini pulau es, kalau di tempat lain, daratannya pasti sudah hancur berkeping-keping. Pada akhirnya, King Fengli tumbuh lebih kuat selama pertarungannya dan akhirnya memaksa Jiang Hao untuk terus mundur. Meskipun Jiang Hao lebih kuat dari King Feng, efektivitas tempurnya tidak sekuat itu. Jiang Hao tiba-tiba berhenti bertarung dan berkata, "King Fengli, ayo kita berhenti bertarung sekarang. Kalau kita terus bertarung, kita akan menghabiskan esensi vital kita dan darah naga es akan jatuh ke tangan yang lain." King Fengli berhenti berkelahi setelah mendengar Jiang Hao. King Fengli tidak ingin melawan Jiang Hao, dan satu-satunya tujuannya adalah darah naga es. Jika mereka saling membunuh, darah naga es dapat dengan mudah berakhir di tangan orang lain. Konflik utama antara Lily dan Jiang Hao saat ini adalah tentang putri ketiga. Mereka berdua ingin membawa putri ketiga pergi. "Jiang Hao, aku akan berdiri diam, dan aku akan membiarkanmu menyerangku. Jika aku mundur selangkah, kau bisa membawa pergi putri ketiga. Jika aku tidak mundur, kau tidak bisa membawa pergi putri ketiga." Jiang Hao berpikir sejenak dan menyukai ide untuk menentukan pemenang dengan satu gerakan. Kekuatannya 2 tingkat lebih tinggi daripada Li Qingfeng, dan ia memiliki harta karun Istana Naga. Ia yakin ia bisa mendorong Li Qingfeng mundur selangkah dalam satu serangan. "King Fengli, aku setuju dengan taruhanmu. Mari kita putuskan kepemilikan putri ketiga hanya dalam satu langkah," kata Jiang Hao sambil tersenyum dingin. Putri ketiga mendengar percakapan mereka dan wajah lembutnya berubah sedikit, matanya tampak dingin. Kedua lelaki itu sungguh jahat, bagaimana mungkin mereka memperlakukannya seperti barang milik dan menggunakannya sebagai taruhan. Diketahui bahwa dia adalah seorang putri dari Istana Naga Laut Timur dan sangat dihormati oleh ribuan orang, tetapi sekarang dia telah menjadi taruhan. King Fengli melihat ekspresi di wajah putri ketiga tetapi dia tidak peduli. King Fengli menaruh seluruh pikirannya pada Jiang Hao. Bagaimanapun juga, Jiang Hao adalah petarung level 5 yang kuat di alam Raja Roh dan Pangeran dari Istana Naga Laut Utara. Li Qingfeng mengaktifkan tubuh api penyucian fana dan mantra surgawi abadi secara bersamaan. Ia memancarkan energi emas tubuhnya ke permukaan tubuhnya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi Jiang Hao. Pukulan naga es Laut Utara, gumam Jiang Hao. Ini adalah teknik rahasia yang diciptakan oleh Patriark Istana Naga Laut Utara, Raja Naga Es, ia tak terkalahkan. Jiang Hao tidak menggunakannya sebelumnya karena dia pikir dia bisa mengalahkan King Fengli tanpa harus menggunakannya. Namun ternyata dia salah. Jiang Hao tidak bisa mengalahkan Li Qingfeng dengan mudah, jadi dia harus menggunakannya kali ini. Bang! Suara keras bergema di antara langit dan bumi. Suara itu mengguncang udara dan menyebar ke segala arah. Sesosok hantu Raja Naga Es muncul di langit. Hantu itu membawa aura yang menindas dan menekan tubuh King Feng. Di hadapan hantu naga es ini, King Fengli tampak begitu kecil, bagaikan seekor semut yang menatap seekor gajah yang hendak meremukkannya. Hantu naga es membawa aura penghancur yang menyerbu ke arah King Fengli. Wajah orang-orang di sekitar menjadi pucat. Jika mereka berada di posisi Lily, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Namun, 3 hantu muncul dari tubuh Li Qingfeng. Yang pertama adalah hantu Dewa Iblis, yang bermanifestasi dari tinju neraka cekik. Merasa bahwa Li Qingfeng dalam bahaya, ia memilih untuk muncul untuk pertama kalinya. Di samping hantu Dewa Iblis, ada pula hantu Dewa Surgawi Hijau, yang disempurnakan oleh mantra Dewa Surgawi milik King Fengli, yang muncul untuk pertama kalinya juga. Selain hantu Dewa Iblis dan hantu Dewa Surgawi, muncul pula hantu emas pucat. Meskipun warnanya redup, ia tetap memancarkan aura yang tak terkalahkan. Itu adalah hantu Santo Emas, dan ia juga muncul untuk pertama kalinya. Bab 1190
Menyelamatkan putri ketiga. Li Lili memicu kemunculan tiga hantu. Yaitu, hantu Dewa Iblis, hantu Dewa Surgawi, dan hantu Santo Emas. Setiap hantu sangat mendominasi dan kuat hingga mampu mengguncang langit. Orang-orang di sekitar bukanlah orang bodoh. Para praktisi kultivasi diri sangat kuat dan cerdas, sehingga mereka dapat mengenali betapa kuatnya hantu-hantu Lili. Orang-orang di sekitar tahu bahwa hantu-hantu ini akan membunuh mereka jika mereka berhadapan dengan King Feng, dan tidak akan ada yang tersisa dari tubuh mereka. Bukan hanya orang-orang di sekitarnya, bahkan Jiang Ao menyadari kekuatan hantu King Feng Li. Hantu-hantu itu terlalu kuat, dan bahkan membuat Jiang Ao merasa gelisah. Ia yakin bahwa kekuatan hantu-hantu ini tidak lebih lemah dari hantu Raja Naga Es miliknya. Namun, Jiang Ao tidak punya pilihan lain. Ia sudah melancarkan pukulan terkuatnya ke arah Lili. Ledakan. Suara keras menggema di antara langit dan bumi. Suara memekakkan telinga terdengar, dan dimensi itu hampir hancur. Semua orang di pulau itu menoleh ke arah ini, karena pertarungan Li dan Jiang Ao terlalu hebat. Atau dengan kata lain, serangan mereka terlalu kuat. Sebenarnya bukan serangan mereka yang kuat, tetapi hantu-hantu itu. Saat hantu naga es menghantam hantu Dewa Iblis dari atas, keduanya saling menatap ke udara dengan mata dingin yang berkilat. Hantu Dewa Iblis itu sangat kuat. Ia telah ditekan di neraka bumi, tetapi bahkan neraka tingkat 18 pun tak mampu menekannya dan telah menyerah padanya, apalagi naga es. Hantu Dewa Iblis bagaikan iblis dari neraka yang memiliki kekuatan tak terkalahkan, menekan segalanya dan mendominasi dunia. Tinju hantu naga es itu mengenai bagian atas hantu Dewa Iblis, tetapi tidak menimbulkan kerusakan apapun. Bahkan naga es pun bukan ancaman karena hantu ini adalah penguasa hegemoni yang tak terkalahkan, yang mampu menekan neraka. Belum lagi ada hantu Dewa Surgawi dan hantu Santo Emas di sisinya. Keduanya juga sangat kuat. Pada zaman dahulu, mereka semua sangat terkenal, dengan nama mereka tersebar di langit dan bumi. Hantu Dewa Iblis, hantu Dewa Surgawi, dan hantu Santo Emas semuanya merupakan tokoh setingkat kaisar. Mereka memiliki martabat seorang master yang tak tertandingi, dan karena itu, mereka tidak akan menerima tantangan dari hantu Raja Naga Es atas kekuatan mereka. Mereka ingin bertahan, menyerang balik, dan menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Hantu Dewa Iblis itu meninju dengan pukulan Dewa Iblisnya, membawa kekuatan yang luar biasa. Ia mampu membunuh Raja Iblis dari neraka dalam satu pukulan, dan bahkan Raja Neraka pun bukan tandingannya. Hantu Dewa Iblis meninju hantu naga es dari atas, memaksanya mundur beberapa langkah. Berikutnya, hantu Dewa Surgawi juga ingin membuktikan kekuatannya, jadi dia melancarkan pukulan di muka. Itulah pukulan abadi surgawi, yang penuh aura surgawi. Pukulan itu menembus langit dan mengenai puncak hantu naga es, menyebabkan tubuhnya terlempar mundur sekali lagi. Hantu Sein Emas tidak menggunakan teknik tinju apapun. Sebaliknya, ia menggunakan teknik telapak tangan. Telapak tangannya menamparkan ke depan dan berubah menjadi telapak tangan kemasan. Telapak tangan itu menutupi tanah, menghalangi sinar matahari, dan menyelimuti udara dengan cahaya kemasan. Cahaya itu menembus angkasa, menyambar secara vertikal dan horizontal. Akhirnya, telapak tangan itu menamparkan hantu naga es dari atas dan membuatnya semakin jauh mundur. Hantu naga es itu mundur belasan langkah. Ia mulai meredup, redup, dan akhirnya menghilang ke dalam tubuh Jiang Ao. Wajah Jiang Ao menjadi muram, ia memuntahkan seteguk darah. Ia tidak menyangka dirinya benar-benar kalah bahkan setelah memanggil hantu naga es. Diketahui bahwa hantu naga es tersebut merupakan hantu Raja Naga Es dari Istana Naga Laut Utara, dan hantu itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia adalah penguasa tak terkalahkan yang menguasai dunia bawah laut, dan bahkan Raja Naga Tua dari Istana Naga Timur pun mungkin tak mampu mengalahkannya. Namun, pada akhirnya, ia justru kalah. Jika ini kekalahan sederhana, Jiang Ao tidak akan begitu marah, tetapi ini adalah kekalahan total. Karena Jiang Ao lah yang dipukul mundur dan bukan King Feng Li, maka Jiang Ao kalah dari King Feng Li. Li King Feng tersenyum dingin dan berkata, Jiang Ao, kau telah dikalahkan. Putri ketiga adalah milikku dan kau harus pergi. King Feng Li menatap Jiang Ao dengan bangga dan penuh penghinaan. King Feng Li mendapatkan tiga hantu tak terkalahkan yang dapat mendatangkan malapetaka di seluruh dunia kultivasi diri, belum lagi Pangeran Laut Utara. Jiang Ao menjadi sangat marah setelah mendengar kata-kata King Feng. Hidungnya berasap, karena ia tidak menyangka akan kalah. Banyak praktisi di sekitarnya memperhatikan Li dan Jiang Ao. Semua orang mendengar dan memahami dengan jelas taruhan di antara keduanya. Jiang Ao tahu bahwa ia tidak bisa menolak karena ia adalah Pangeran Istana Naga Laut Utara dan mewakili Istana Naga Laut Utara. Jika ia menolak, reputasi mereka akan hancur. Putri ketiga memang penting, tetapi reputasi Istana Naga Laut Utara bahkan lebih penting.
Jika Istana Naga Laut Utara kehilangan reputasinya, ia tidak akan mampu mempertahankan posisinya di dunia pengembangan diri. Semua orang akan memandang rendah mereka dan mereka tidak akan bekerja sama atau bergabung dengan mereka dalam rencana masa depan. Oleh karena itu, Jiang Hao harus menanggung akibat taruhannya sendiri. Jiang Hao melirik dingin ke arah Li Qingfeng dan berkata, putri ketiga adalah milikmu. Jangan menindasnya, kalau tidak aku akan memburumu. Dia mengancam King Feng Li dan kemudian berbalik. Tentu saja dia sangat enggan pergi tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan. King Feng Li tidak mempedulikan ancaman Jiang Hao, tidak ada yang perlu dipedulikan. Belum lagi jika itu hanya Jiang Hao, bahkan jika itu adalah Raja Naga Tua dari Istana Naga Laut Utara, dia juga tidak akan peduli. Dialah orang yang ditakdirkan, orang yang suatu hari nanti akan menjadi Kaisar Langit. Pada saat itu, entah itu Pangeran Laut Utara, atau Raja Naga Tua dari Istana Naga Laut Utara, mereka semua akan mengikutinya atas perintah Kaisar Langit. Li Qingfeng menghampiri putri ketiga dan bertanya sambil tertawa, cantik, kita bertemu lagi. Apa kau merindukanku? Putri ketiga memutar matanya saat mendengar King Feng Li. Kenapa kamu memutar matamu? Aku ingat apa yang baru saja kamu katakan, kamu kan pacarku, kata Li Qingfeng tanpa malu-malu. Wajah lembut putri ketiga berubah dan berkata, kau salah. Aku tidak mengatakan itu. Baiklah, beraninya kau tidak mengakuinya. Aku akan segera mengambil bunganya, kata King Feng sambil menatap putri ketiga dan berkata dengan nada genit. Muah. Li Qingfeng mengecup dan mencium bibir merah lembut putri ketiga. Bibirnya lembut dan manis, dan ia bahkan menggigitnya sedikit. Mata putri ketiga terbelalak lebar. Wajah cantiknya memerah, penuh rasa malu. Ia tak pernah menyangka Li Qingfeng akan menciumnya di depan semua orang. Putri kedua melihat saudara perempuannya diganggu dan berkata dengan marah, bajingan, lepaskan saudara perempuanku. Setelah mendengar penjelasan putri kedua, Lili melepaskan putri ketiga. Ia menghampiri putri kedua dan berkata, iri. Mau kucium juga. Putri kedua terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Li Qingfeng. Li Qingfeng pun segera mencium bibir manisnya. Putri kedua tercengang karena baru saja dicium. Beraninya si brengsek itu menciumku. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.